It's a privilege. So it's good to see you. Welcome. Thank you for allowing me to be here in your city, in your province. Thank you so much. Hello. How are you, sir? Are you okay? Do you speak bahasa or no? Sedikit. Saya orang Medan. Saya orang Medan. Oh, Medan? Iya. I grew up in Singapore. Oh. So my bahasa is terrible. Yeah. But I can understand maybe 30%. Oh. Bahasa. Thank you so much. It's, looking forward to your speech after this. So speaks time. Take all your time. Because after this I must attend the meeting with our member of parliament, DPRD. So I can stay long. It's okay. But you, Until finish of your office. 7. Vice Governor, can I pray for you now? Pray for both sake. Pray for you. Membuka dengan resmi acara KKR malam hari ini dan akan ditandai oleh pelepasan sepasang burung merpati kepada Bapak. Salam. Harus semangat semua ya. Apa kabar sore hari ini? Sehat, ada sukacita semuanya? Nah, kalau kita mau datang kepada Tuhan, hati kita harus gembira, sukacita, tidak boleh sedih, tidak boleh datang karena terpaksa. Tapi kita datang karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Setuju semuanya? Ya, baik. Dari City Harvest Singapore, ya. Terima kasih Pastor sudah datang jauh-jauh dari Singapura untuk bertemu dengan kita, melayani umat Tuhan di sini, memberitakan firman Tuhan. Tapi bukan cuma itu, Pastor juga datang membawa berkat bagi Kota Kupang. Ya. Berkat rohani juga berkat materi. Kenapa saya bilang berkat materi? Pastor ini datang dengan rombongan dari Singapura saja, ya, 124 orang. Bayangkan 124 orang dari Singapura saja, tambah dari Jakarta kira-kira berapa? 40-an orang datang ke Kota Kupang. Tidur di hotel karena hotel penuh. Makan di Seibabi, habis semua Seibabi. Sewa mobil, ya, segala macam. Artinya ada juga apa? Berkat material yang diberikan untuk Kota Kupang, pertumbuhan ekonomi Kota Kupang. Ya. Ini berkat Tuhan yang lain. Ya, kita memuji syukur kehadirat Tuhan karena pimpinan Tuhan menggerakkan hati Pastor Kong Hee beserta tim, ya, sehingga bisa
datang bersama dengan kita pada sore sampai dengan malam nanti. Tentu kita harapkan ya secara perlahan-lahan umat Tuhan akan terus datang dan memenuhi tempat ini, karena ini adalah satu peristiwa besar, satu kesempatan besar bagi kita untuk berkumpul bersama. Bapak Mama sekalian yang saya cintai dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita orang Kristen, tentu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh. Kalau jauh dari Tuhan, cepat dipanggil Tuhan. Karena Tuhan cari, di mana ini anak sudah pernah muncul di betap muka? Mana coba panggil dia pulang, panggil. Kalau orang tua, kalau anaknya hilang-hilang pasti dia cari, betul? Suruh pulang. Ada mau pulang dipanggil Tuhan besok? Ya, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan kasih-Nya. Kita merasakan sukacita. Kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan berkat dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Saya dalam perjalanan hidup saya itu merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Luar biasa. Mungkin sulit dicari bandingannya di NTT ini. Bagaimana saya dulu sebagai atlet nasional, Tuhan angkat saya sampai ke tingkat dunia. Saya pernah menjadi juara nasional tinju. Saya pernah menjadi gold medalist Southeast Asian Games in Singapore 1983. Ya, jadi saya pernah pemegang medali emas, peraih medali emas SEA Games, pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara di Singapura tahun 83. Tahun 83 itu Kota Kupang ini, orang Jakarta sana rasa hebat. Nah, beta sudah sampai di Singapura. Tahun 84 Tuhan berikan kesempatan bisa bertanding di Olimpiade Los Angeles di Amerika. Walaupun di sana kalah, tapi Tuhan sudah memberikan kesempatan bisa bertanding di Los Angeles, Olimpiade, pesta olahraga terakbar di dunia yang menjadi impian semua atlet-atlet dunia. Prestasi tinggi. Bagaimana bisa dicapai? Karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Barusan ada ini Raymond Sigarlaki, ya. Bapaknya adalah pendeta Roni Sigarlaki yang selalu mendoakan saya ketika saya bertanding di Singapura dulu, ya. Ternyata sekarang anaknya hadir di sini, luar biasa, ya. Bapaknya pendeta Roni Sigarlaki dulu selalu mendoakan. Sebelum bertanding doakan saya, setiap hari doakan saya. Karena saya selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan angkat saya tinggi di dunia olahraga. Ya, tiap hari saya berdoa, tiap hari saya baca Alkitab dari kecil, ya, dari sekolah minggu di gereja Kefas sini. Ya. Udah juara nasional. Masuk polisi, pendidikan di Akpol, lulus polisi, mulai bertugas di berbagai provinsi di Indonesia, di berbagai negara di dunia, pasukan perdamaian PBB, sampai bisa menjadi jenderal, menjadi Wakapolda di NTT, menjadi Kapolda di NTT sampai pensiun.
Bintang 2. Bintang 2. Hebat apa tidak? Jenderal bintang 2. Bukan saya yang hebat. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah mengandalkan manusia. Saya tidak pernah mengandalkan diri saya. Seperti ada tertulis dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkati. Apa artinya diberkati? Diberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita, ya. Diluputkan dari berbagai macam bahaya, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan di dalam pekerjaan kita, di dalam segala kehidupan kita. Waktu selesai gereja mau pulang kan ada berkat dari pendeta. Berkat, apa artinya berkat? Supaya kita mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Sudah jadi polisi sukses, bukan karena saya, tapi memang itu semua karena Tuhan. Tuhan yang angkat saya. Saya kadang-kadang berpikir, kok bisa saya mencapai prestasi-prestasi hebat? Ini bukan sombong, ini kesaksian, ya, bukan kesombongan, bukan. Sudah pensiun jadi polisi, terjun ke politik. Di politik Tuhan antar bisa menang pilkada dan sekarang menjadi wakil gubernur. Ya. Nah, semua itu bisa dicapai cuma satu saja, karena mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengandalkan Tuhan? Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Orang tua ajarkan ke anak-anaknya sejak kecil harus dekat dengan Tuhan. Rajin sekolah minggu, rajin gereja, rajin baca Alkitab, rajin ikut persekutuan doa, kelompok PA, rajin datang kalau ada acara-acara KKR. Tiap hari berdoa, tiap hari baca Alkitab. Sekarang baca Alkitab sudah gampang, semua ada di HP, betul? Tiap hari ayat-ayat orang kirim. Ya, dengar khotbah di HP, lebih gampang lagi. Maka janganlah kita menjauh dari Tuhan supaya hidup kita diberkati. Inilah, ya, kesaksian hidup saya. Tuhan mengangkat saya, jadi saya bisa ada di atas bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang mengangkat saya. Ya, kalau Tuhan marah, bahaya. Dalam sekejap kita bisa hancur. Karena itu kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Inilah, ya, kenapa Bapak-Bapak semua ada di sini. Semuanya karena rindu mendengarkan suara Tuhan, betul? Ya. Atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, I welcome Pastor Kong Hee and team to Kupang City, East Nusa Tenggara. And thank you for the service that you hold today. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh peserta, untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Sebagai pemerintah, tentu kegiatan-kegiatan kerohanian ini selalu harus kita dukung. Karena kalau orang yang hidup dalam Tuhan, pasti dia akan berperilaku yang baik di tengah masyarakat, betul? Tidak mencari permusuhan, ya, tidak mencari masalah dalam masyarakat. Hidup damai dengan semua orang, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, ya, agar kehidupan kita
baik, sejahtera, kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Inilah hakikat sebagai orang Kristen ya, yang harus hidup rukun, hidup baik di tengah-tengah masyarakat dan menunjukkan nilai-nilai kasih kepada sesama. Takut kepada Tuhan artinya patuh juga kepada pemerintah, ya, patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku, bekerja sungguh-sungguh untuk menciptakan kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan juga masyarakat. Mari kita sama-sama mengikuti KKR ini dengan penuh sukacita, agar kuasa Tuhan turun di lapangan ini, kuasa Tuhan turun di dalam hati dan pikiran kita semua, dan kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Jadi nanti lama-lama beta jadi bukan pastor ya. Ini lama-lama nanti beta jadi pendeta lah. Aduh, boleh. Karena boleh ambil alih orang punya talenta ya, tapi ini cuma kesaksian saja sebagai anak Tuhan ya, dan juga sebagai pemerintah Nusa Tenggara Timur ya. Tentu dalam kehidupan juga saya bukanlah manusia suci, bukan manusia yang tidak pernah berbuat salah, banyak dosa juga saya, tapi saya selalu mengaku dosa saya dan selalu mohon ampunan Tuhan, mohon bimbingan pimpinan Tuhan agar kita tidak lama terjerembab dalam dosa. Nah, ini sambutan saya. Selamat mengikuti acara KKR pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan berkati Bapak, Mama, anak-anak sekalian yang hadir pada sore hari ini. Salam. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, malam ini akan ditandai oleh pelepasan 2 burung merpati oleh Bapak Wakil Gubernur, dan menandakan bahwa dibukanya acara KKR NTT bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pastor Aris, Pastor Ray, dan Pastor Nala, mari silakan akan mendampingi Bapak Wakil Gubernur untuk melepaskan burung merpati tanda kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Pastor Merkuri dari Gemit, ada Pastor Merkuri dari Gemit. Haleluya. Yuk, saya akan sebutkan 1, 2, 3. Momen yang luar biasa. Oke, kita bangkit berdiri semua. Haleluya.